Hujan di luar semakin deras. Bagaimana jika kita tunggu sebentar di sini? Duka mencari-cari ke seluruh ruangan. Biar aku cari. Apa ada barang yang dapat digunakan untuk menghangatkan diri? Tracy langsung mengambil seikat kayu bakar, menyalakan api di perapian, mencari panci dan merebus air, kemudian mengupas bir. Wah, Bibi hebat sekali. Mirip dengan Mami. Tini melihat Tracy mampu melakukan apapun, mampu menyalakan api, juga memasak. Rindu Mami. Tracy dengan lembut menyentuh wajah Tini. Iya. Tini menganggukkan kepalanya, mulutnya mengempis, air matanya mulai jatuh. Anak bodoh, jangan sedih. Sebentar lagi kita akan bertemu Mami. Tracy memeluk Tini dengan perasaan sedih. Tracy, biar aku saja. Duka mengambil pisau buah dan mengupas pir, kemudian memberikan pir yang sudah dikupas kepada Tracy. Potong menjadi beberapa bagian dan masukkan ke panci. Tracy berkata, Tini agak demam, harus minum sedikit supir. Oh, ternyata begitu. Duka melakukan seperti yang dikatakannya. Seketika itu, Roxy mengepakkan sayapnya masuk ke dalam. Duka terkejut sampai menjatuhkan pisau buah yang ada di tangannya ke lantai. Jangan takut, ada aku di sini. Dia tidak akan menyakitimu. Tracy melakukan gestur tangan kepada Roxy. Roxy dengan patuh diam di samping, membiarkan api mengeringkan bulu-bulunya. Hanya saja sepasang mata tajam itu terus-menerus menatap kelinci kecil yang ada di pelukan Tini. Roxy, jangan makan kelinciku. Tini kemudian memeluk kelincinya dengan lebih erat, memperingati dengan keras. Kalau kamu berani memakan kelinciku, aku akan memberitahu papi. Wah, seakan burung elang itu mengerti perkataannya, ia segera mengalihkan pandangannya, merapikan sayapnya sendiri. Tini, kamu tidak takut dengannya? Duka bertanya dengan suara kecil. Tidak takut. Tini dengan bangga mengangkat kepala kecilnya. Dia yang takut denganku. Hebat sekali kamu. Memang benar-benar putri papimu. Duka mendesah dengan tulus. Sampai sekarang dia selalu takut melihat Roxy, tapi anak kecil berumur 2 tahun ini malah tidak takut. Paman, juga halus semangat. Tunangan Bibi, ucap Tini dengan wajah polosnya. Duka tercengang seketika, lalu tertawa bahagia. Hahaha, aku pasti akan semangat. Pertama kalinya ada orang yang merestui hubungannya dengan Tracy. Dia sangat bahagia. Tracy selesai merebus supir, menyuapi Tini semangkuk, juga mengeringkan pakaiannya, kemudian menggendongnya tidur, menunggu hujan berhenti baru kembali. Tracy keluar dengan buru-buru, juga lupa membawa ponselnya, jadi dia menyuruh Roxy kembali dan menyampaikan pesan mencegah orang-orang khawatir. Tini mendekat ke pelukan Tracy dan tertidur. Kelinci itu juga terlindung di pelukan Tini dengan lucunya, tidak berani bergerak sedikit pun. Tracy membelai lembut rambut Tini di bawah cahaya api, tatapannya sangat lembut. Duka melihatnya diam-diam, jantungnya berdetak dengan kencang. Untuk waktu yang lama, Tracy menyadari tatapan Duka, lalu mengangkat mata menatapnya. Duka dengan gugup mengalihkan pandangannya, begitu malu sampai wajahnya memerah. Tracy terbatuk 2 kali dengan suara lembut berkata, Kamu tidak dingin, lepaskan mantelmu dan hangatkan tubuh. Duka terus mengeringkan pakaian Tracy dan Tini, tapi dia sendiri malah terus mengenakan pakaian yang sudah basah kuyup oleh hujan. Kalau kamu tidak bilang, aku hampir saja lupa.
Duka buru-buru melepaskan mantelnya dan mengeringkannya di sampingnya, tapi seluruh pakaiannya juga di dalam juga basah. Namun dia tidak berani mengatakannya, hanya berpindah ke dekat api. Saat itu Tracy dan Duka telah melepaskan mantelnya, mengenakan pakaian pas dan duduk menghangatkan tubuh di sisi api. Sepertinya Duka menghangatkan tubuhnya hingga lelah, lalu bersandar ke sofa dan tertidur. Di luar masih hujan, langit perlahan-lahan menggelap. Tracy merasa aneh kenapa Paula dan yang lainnya masih belum menemukannya. Sekarang sudah hampir 1 jam. Baru saja memikirkannya, suara mobil terdengar dari luar. Suara panik Tamara dan Paula terdengar bersamaan. "Kakak! Nona Tracy!" Duka. Tracy mengenakan pakaian sambil membangunkan Duka. "Mereka sudah menemukan kita. Cepat pakai baju." Duka merespon namun tidak bangun. Tracy tidak dapat berkata-kata, hanya dapat meletakkan Tini ke atas sofa terlebih dahulu. Dia sendiri dengan cepat mengenakan pakaiannya. Seketika suara di luar semakin dekat. Tracy buru-buru mendorong Duka. "Duka, bangun!" Duka terbangun dalam keadaan linglung melihat wajah cantik Tracy di dekat matanya. Jantungnya tiba-tiba berdetak tidak karuan. Kemudian ia tidak dapat menahan dirinya, mengulurkan tangan dan memeluknya. "Duka, apa yang kamu lakukan?" Tracy panik buru-buru mengulurkan tangan dan mendorongnya. Tepat di saat itu juga pintu terbuka. Hampir di saat yang bersamaan, dia tidak sengaja terjatuh ke dalam pelukan Duka. Maggie yang sudah berjalan sampai di pintu masuk terkejut, buru-buru menutup pintu kemudian meminta maaf berturut-turut. Maaf mengganggu kalian. Kalian lanjutkan saja." Wajah Tracy merah seketika. Dia segera mendorong Duka dan berpindah ke satu sisi untuk merapikan pakaiannya. "Tracy, maaf." Duka baru merespon. "Aku tidak tahu kenapa barusan aku..." "Sudahlah, cepat rapikan baju." Tracy mengerutkan kening dan mengingatkannya. "Oh." Duka buru-buru bangun dan merapikan baju. Dengan cepat keduanya berpakaian rapi, menggendong Tini keluar dari rumah kayu kecil. Paula segera maju menggendong Tini yang sedang tertidur, lalu mengambil kelinci kecil itu diberikan ke pengawal di belakangnya. "Tidak ada apa-apa kan?" Naomi bertanya dengan suara lembut. Tracy tidak menjawab, malah menjelaskan kepada Nyonya Besar Lois. "Nyonya Besar, tadi kami kehujanan. Pakaian kami juga basah. Jadi..." Aku mengerti. Maggie tertawa dan memotong perkataan Tracy. "Anak muda kadang-kadang tidak dapat menahan diri. Juga sangat wajar. Terlebih lagi kalian akan menikah." "Bukan, kami..." Sudah. Maggie sekali lagi memotong perkataan Tracy. Dia tersenyum berkata, "Langit sudah gelap. Anak-anak semua sedang menunggumu. Ayo cepat pulang." Tracy tidak dapat berkata-kata, juga tidak menjelaskannya lagi, hanya bisa berjalan dan menaiki mobil. "Tracy." Duka saat ini baru selesai memakai sepatunya dan mengejarnya. Awalnya ingin mengikuti Tracy naik mobil, tetapi Tracy langsung menutup pintu mobil. "Duka, kemari." Maggie menarik Duka naik ke mobilnya, tersenyum dan berkata, "Anak pintar, ada kemajuan." "Apa?" Duka kebingungan. "Kamu harus lebih semangat. Cepat kejar Tracy." Maggie mengedipkan matanya dengan misterius. Jika dikejar dengan benar, dia tidak akan lari. "Apa yang ibu bicarakan?" "Acih." Belum selesai Duka berbicara, tiba-tiba dia bersin, kemudian bersin lagi beberapa kali. "Astaga, kamu flu. Cepat pulang ke rumah dan minum obat." Maggie berburu-buru menarik Duka naik ke mobil lalu menyentuh dahinya. "Sudah mulai panas anak ini, padahal hujan begitu deras." "Ibu, Tracy mencari anak.
tentu saja aku harus menemaninya. Duka mengerutkan keningnya dan berkata, terlebih lagi, kalau anak El hilang, bagaimana kita harus mempertanggungjawabkannya? Tidak akan hilang, Maggie berseru, lalu segera menutup mulutnya setelah berbicara. Aku juga merasa tidak akan hilang, tapi anak sekecil itu tetap harus segera ditemukan kan? Duka berbicara dengan kesal. Ibu, lain kali menjaga anak harus hati-hati sedikit. Gawat kalau benar-benar terjadi masalah. Iya, Maggie menatap Duka dengan perasaan bersalah. Tidak disangka, hal kecil ini malah membuatmu sakit. Hanya flu, tidak masalah. Duka benar-benar tidak mempermasalahkannya. Saat kembali nanti, minta obat pada tabib Hansen. Setelah minum obat, sudah tidak apa-apa lagi. Iya, cepat pulang. Maggie mendesaknya. Ibu juga punya obat barat. Setelah minum akan cepat sembuh. Kita orang barat tidak terbiasa minum obat tradisional. Bibi, ilmu medis tabib Hansen juga bagus. Tamara tiba-tiba berbicara. Kakak sakit karena Nona Tracy. Nona Tracy pasti akan merasa bersalah. Siapa tahu dia nanti akan merawat kakak. Mendengar perkataan itu, Maggie seperti melihat cahaya. Benar, manfaatkan kesempatan ini. Kamu harus mendekatkan hubunganmu dengan Tracy. Apa yang ibu bicarakan? Saat itu Duka tidak berhenti bersin, kepalanya pusing, sama sekali tidak mendengar dengan jelas perkataan Maggie. Sudahlah, kamu sedang tidak enak badan, cepat istirahat. Maggie menepuk punggungnya seperti sedang merawat anak kecil. Duka bersandar di pelukannya, perlahan-lahan tertidur. Tamara menyelimuti Duka, gerakannya sangat lembut, pandangannya penuh arti. Di sisi lain, Tracy juga menyelimuti Tini. Dengan suara lembut dia bertanya, apa Winnie dan Betty sudah pulang? Sudah, Nona Tracy. Naomi menahan suaranya takut membangunkan Tini. Dua anak itu awalnya menolak pulang. Lalu Roxy datang membawa pesan, memberitahu bahwa Anda sudah menemukan Tini. Mereka baru setuju untuk pulang. Untungnya tidak terjadi apa-apa. Tracy mengangkat mata menatap Paula. Ada apa denganmu hari ini? Maaf Nona Tracy. Paula menundukkan kepalanya meminta maaf. Aku bersalah, aku bersedia dihukum. Biasanya kamu tidak seperti ini. Sebenarnya ada apa? Naomi juga merasa aneh. Apa ada sesuatu? Sebenarnya kami selalu mengikuti ketiga anak itu, tidak meninggalkan mereka satu langkah pun. Awalnya tidak ada apa-apa, tapi Nyonya besar Lois tiba-tiba ingin bermain petak umpet, menyuruh kami untuk tidak mengikutinya. Paula menundukkan kepala merasa sangat bersalah. Saat itu, aku juga sudah menjelaskan bahwa Nona menyuruh kami menjaga anak-anak dengan baik. Tapi Nyonya besar Lois sangat keras kepala. Aku juga tidak berani terlalu membantahnya. Selain itu, saat itu anak-anak juga sedang bermain dengan sangat gembira, sampai berlari masuk ke kebun anggur. Kami juga ingin ikut masuk, tapi dihalang oleh orang-orang Nyonya besar Lois. Kami hanya bisa menunggu di luar. Setelah beberapa saat, ada orang yang berkata bahwa Tini menghilang. Lalu kami buru-buru masuk dan mencari. Mendengar perkataan itu, Tracy terdiam seperti sedang memikirkan sesuatu. Apa maksudnya ini? Naomi merasa curiga. Apa Nyonya besar Lois sengaja? Awalnya aku juga berpikir seperti itu. Tapi kenapa dia berbuat seperti itu? Paula tidak mengerti. Tapi untung Tini baik-baik saja. Dia barusan bilang kalau dia mengejar
kelinci kecil. Tidak ada bukti, jangan sembarang bicara, kata Tracy. Kali ini aku tidak meminta pertanggungjawaban kalian, tapi jika terulang kembali, kalian pasti akan dihukum berat. Baik, Paula menundukkan kepala, bahkan tidak berani bernapas kencang. Di saat itu mobil telah sampai di area villa. Tracy menggendong Tini turun dari mobil. Winnie dan Pitty tiba-tiba berlari menghampiri. Tini! Shh! Tracy buru-buru memberi isyarat kepada mereka untuk mengecilkan suara, jangan membangunkan Tini. Winnie dan Pitty segera menutup mulut kecilnya, tidak berani berbicara. Tini sedang tidur. Bibi bawa dia masuk ke kamar. Kalian juga harus ikut Bibi. Tracy berbicara dengan lembut kepada anak-anak. Iya. Winnie dan Pitty dengan patuh mengikutinya di samping. Tini, tidak apa-apa kan? Saat itu Carla dan Carlos juga muncul. Mereka terus menemani Winnie dan Pitty menunggu di ruang tamu. Mengetahui Tini hilang, mereka sangat khawatir. Tidak apa-apa, dia hanya mengejar kelinci kecil, jadi tersesat. Tracy menjelaskan dengan suara pelan. Dia basah kehujanan, sekarang sedang tidur. Malam ini jangan ganggu dia dulu, kasihan. Kalian juga tidurlah. Besok baru main dengannya. Oke. Tracy membawa Tini ke kamar, menemani Winnie dan Pitty untuk tidur, kemudian memerintahkan Paula. Minta Amanda untuk memeriksa Tini. Apa perlu minum obat penyegah flu? Barusan Naomi sudah pergi mencarinya. Sekarang Amanda sedang menyeduh teh jahe. Paula berbicara dengan suara pelan. Nona, ganti baju saja. Aku akan menjaga di sini. Gantikan juga baju Tini. Baik. Tracy keluar dari kamar anak-anak. Saat sedang ingin kembali ke kamar, dia tiba-tiba melihat Maggie duduk bersama para pelayan kembali. Duka menutup hidungnya dengan sapu tangan. Ia tidak berhenti bersin, kelihatan seperti flu. Tracy, kebetulan sekali kamu di sini. Maggie melihat Tracy buru-buru berkata, Duke, sepertinya flu. Sepanjang perjalanan pulang tadi terus bersin-bersin. Apa kamu minta tabib Hansen memeriksanya? Baik, bawa dia kembali ke kamarnya dulu. Aku pergi memanggil tabib Hansen. Tracy melihat jam tangannya, saat ini sudah hampir jam 9. Tidak tahu apakah tabib Hansen sudah tidur atau belum. Dia pergi sendiri menemui tabib Hansen. Tabib Hansen sebelumnya telah mengetahui kalau Tini hilang. Dia khawatir anak-anak akan sakit setelah kembali, jadi dia tidak tidur. Tracy menjelaskan keadaannya, kemudian tabib Hansen segera membawa Dixon pergi memeriksa Duke. Saat itu Duke telah mengganti pakaiannya. Dia sedang minum air hangat di atas sofa dan menyalahkan ibunya yang membesar-besarkan hal kecil. Sudah semalam ini kenapa masih menyuruh Tracy pergi menemui tabib Hansen, mengganggu istirahat orang tua? Tepat di saat itu juga Tracy mengetuk pintu dan masuk bersama dengan tabib Hansen. Maggie buru-buru berdiri dan menyapanya, sangat hormat kepada tabib Hansen. Tracy menjadi penerjemah mereka, keduanya saling menghormati. Kemudian tabib Hansen mulai memeriksa Duke. Ini demam tifoid, cukup minum 2 obat tradisional, mandi dengan air hangat, dan istirahat lebih awal. Kemudian dia meresepkan obat dan menyuruh Dixon menyiapkan obat. Tracy menerjemahkan perkataan tabib Hansen kepada Maggie. Maggie sedikit khawatir, dia bertanya, minum sedikit obat saja cukup, apa tidak perlu pergi ke rumah sakit? Aku lihat flu Duke cukup berat, seluruh tubuhnya menggigil, kepalanya juga pusing. Nyonya besar, jangan khawatir. Keterampilan medis tabib Hansen sangat tinggi. Obat yang diresepkan pasti bisa menyembuhkan sakitnya. Tracy menenangkannya. Benar. Duke awalnya ingin berbicara sesuatu, namun dia mulai bersin kembali. Hachi.
Baiklah, baiklah. Kami pergi dulu, tidak mengganggumu istirahat lagi. Maggie merasa bersalah pada Duke buru-buru menyuruh rombongannya pergi, tapi Benson memberi beberapa nasihat kepada Louis. Tidak lama setelah itu, dia keluar kamar bersama dengan Dixon. Saat Tracy sedang bersiap untuk mengantar mereka keluar, Maggie buru-buru menariknya. Tracy, biar aku saja yang mengantar tabib Benson. Kamu di sini saja temani Duke. Tracy baru saja ingin bicara, Maggie langsung membawa semua pelayan lainnya keluar. Sebelum keluar, Tamara juga berpesan, Nona Tracy, aku titip kakak padamu. Tidak lama setelah itu, semua orang keluar dan menutup pintu kamar. Tracy berdiri di sana, keningnya sedikit berkerut. Tracy, tidak usah pedulikan aku. Kamu kembali saja dan istirahat. Hachi. Belum selesai Duke bicara, dia langsung bersin-bersin lagi, kemudian ingusnya menetes, terlihat sangat menderita. Duke, minum air hangat yang banyak. Tracy sedikit tidak enak hati, ia memberikannya air, tapi menyadari kalau air yang ada di dalam termos adalah air dingin, ia segera memerintahkan pelayan untuk mengambilkan air hangat. Sebenarnya Duke tidak biasa minum air hangat saat datang, dia baru terbiasa minum air hangat. Para pelayan juga sudah terbiasa setiap hari akan menyediakannya. Supir yang kamu rebus barusan sangat enak. Sayangnya hanya ada sedikit, aku hanya minum setengah gelas. Duke berbicara sambil menutup hidungnya dengan sapu tangan. Kalau begitu, aku pergi buatkan untukmu. Tracy berpikir bahwa Duke kehujanan demi membantunya mencari Tini. Bahkan saat sedang menghangatkan diri di perapian, dia sibuk mengeringkan pakaiannya dan pakaian Tini, tidak memperhatikan dirinya sendiri sampai terkena flu. Terlebih lagi, dia biasanya begitu baik padanya. Hari ini sudah seharusnya dia merawatnya. Apa tidak merepotkanmu? Duke melihatnya dengan perasaan tidak enak. Kamu juga kehujanan, juga sangat lelah. Tidak apa-apa, ini mudah. Tracy bergegas pergi. Kamu istirahatlah. Setelah selesai membuatnya, aku bawakan untukmu. Baik, terima kasih Tracy. Hati Duke terasa sangat hangat, senyum manis juga terangkat di bibirnya. Tidak disangka kesakitan yang dirasakannya sekarang malah terasa sangat menyenangkan. Rupanya setelah sakit, Tracy akan langsung merawatnya. Mungkin malam ini dia juga akan menemaninya.